Oke guys, halo kembali lagi di channel YouTube gue yang sudah beberapa waktu vakum ya karena gue sibuk banget kemarin, masih pegang tim, masih masuk 4 besar alhamdulillah jadi cukup menyita waktu terus habis itu disambut setelah itu langsung masuk bulan puasa yang kita agak sulit untuk ngapa-ngapain. Tapi mudah-mudahan setelah ini gue bisa lebih konsisten untuk bikin video-video yang bisa gue utarakan ke teman-teman untuk membagi opini yang gue lihat apa yang terjadi di situasi time sensitif yang terjadi di belakangan ini gitu. Ada pertandingan apa, ada kejadian apa di sepak bola Indonesia ataupun luar yang gue mau membagikan opininya kepada kalian semua. Gue pengen bahas di video ini kemenangan luar biasa kita di Saudi Arabia melawan Korea Selatan. Pertandingan pertama di AFC Piala Asia U17, which is super, sangat-sangat super, menang sama Korea. It's not easy. Ya, ini sangat luar biasa berat dan apresiasi gue yang sangat besar kepada Coach Nova dan coaching staff yang lain, kepada seluruh player, manajemen, semua yang membantu kemenangan ini bisa terjadi. Sedikit gue membahas detail permainan. Gue melihat tentunya kita datang dengan quote on quote tahu diri ya. Kita menerapkan strategi deep defending and counter attack ya, which is itu adalah hal yang sangat dewasa dilakukan oleh Coach Nova. Karena menurut gue dari segala basic aspek kita kalah. Ya passingnya, ya dribbling, control dan lain sebagainya kita kalah. Dan yang bikin gue agak kaget dan takjub ini pemain Korea tinggi-tinggi gila men. Sangat tinggi ya. Tinggi dan kenceng strength-nya. Jadi kalau ngeliat dia lari tuh eksplosifnya ngejar bola tuh body contact berapa kali pemain kita kalah kan. Itu strength, tinggi, eksplosif, dia hampir punya semua itu. Makanya gue bilang, kalau dibilang strategi deep defending and counter attack menunggu di belakang itu adalah mudah, lu belum rasain kan. Dihajar atau digempur sama orang-orang Korea ini gila. Ya sangat sulit ya, sangat susah untuk menahan serangan mereka dan luar biasa di belakang Putu Panji, Baker, sama Gaza. Ya, gue pernah ketemu Putu Panji di kompetisi, memang gue akuin kualitas beliau top ya. Dan secara personality gue ngobrol sama dia juga anak yang sangat supel, pemain yang sangat down to earth lah gitu. Dia sangat menghormati lawan dan kalau kita ketemu waktu itu gue ketemu Bali United, luar biasa pemain ini ya. Mudah-mudahan bisa jadi next Rizky Ridho lah. Karena gue lihat memang gue pesan sama dia waktu itu, lu harus jadi pemain yang tetap humble kayak gini karena itu penting dan dijatuhkannya beban kapten kepada dia menurut gue ini hal yang sangat pas ya. Ya kita juga punya Baker di belakang kaki kiri terus dewasa di the game sangat bagus ya mungkin karena Baker juga besar di Australia, iklim sepak bolanya bagus di grassroots, luar biasa membagi sharing pengalaman kepada teman-temannya. Dan Gaza juga ya pemain yang gue tahu ya, kita kenal, kita sering ketemu di kompetisi lokal, di EPA juga ketemu ya. Dia biasa main di gelandang dulu tahunya gue, cuman kemarin dia ditaruh di center back stopper center back 3 di belakang dan dia menjalankan tugasnya dengan baik, beberapa kali ketinggalan tapi dia bisa recover ya. Terus di tengah juga pemain-pemain dan di depan juga yang luar biasa ya, kerja luar biasa. Nazril kalau gue nggak salah, ada Goli, Mirza, Daniel juga ya. Mirza sama Daniel seperti biasa ya karena mereka juga adalah pemain gue di sekolah bola Asiana dan Persik. Gue tahu karakteristik mereka dan mereka menunjukkan kualitasnya lagi-lagi. Fandi Ahmad juga masuk, gue rasa punya impact yang besar untuk perkembangan permainan pada saat itu gitu. Terus juga kita dapat peluang emas ya, dan ini luar biasa. Kalau gue nggak salah Goli yang rampas bola terus dia langsung melakukan true pass ya, true pass yang sangat cantik ke Mirza. So Mirza dapat 1v1 sama goalkeeper yang netizen bilang mungkin gampang 1 lawan 1 kenapa nggak gol. Lu belum pernah ada di posisi itu, lu nggak tahu tuh. Itu lu bayangin kayak dikejar harimau belakang lu. Kalau 1-1 sama kiper itu susah untuk mikir mau naruh bola di sini, mau naruh bola di sana, itu susah. Jadi jangan bergampang-gampang untuk mencela pemain bola ya, karena nggak segampang itu. Walaupun mereka memang latihan setiap hari, tapi di situasi tertentu, apalagi ini pertandingan besar, pertandingan lawan tim bagus, sulit. Tapi gue sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Goli kalau nggak salah ya, yang ngumpan ya, pasnya bagus, luar biasa precise ya, dan membelah pertahanan Korea dan mereka kaget ya. Dan itu satu-satunya peluang yang gue lihat bisa merepotkan Korea Selatan di menit-menit di babak pertama ya. Dan di situ asa kita timbul ya. Gue melihat juga
organisasi di belakang sangat rapi ya. Biar kita digempur oleh pemain-pemain Korea tadi yang eksplosif dan tinggi-tinggi, dan gue kaget banget mereka tinggi-tinggi loh. Main Korea ini 185 plus mungkin ya, atau 180. Tapi tinggi-tinggi, tinggi, eksplosif, strength-nya kuat. Berapa kali kita adu badan, adu contact body sama mereka, kita kalah. Ya itu gila men. Itu mereka udah kenceng, gede gitu, kuat, tapi anak-anak kita bisa nahan. Itu karena organisasi yang di belakang cukup baik, sangat baik bahkan. Ya wingbacknya masuk, gelandangnya juga nggak ngambil sekali, pemain belakang juga siap cover ketika bolanya bagus, luar biasa. Itu apresiasi gue pada Coach Nova, karena memang Coach Nova dulu waktu masih pada pada zamannya dia main kan, dia adalah seorang pemain belakang ya. Jadi gue rasa ilmu yang dia transfer sangat clear ya untuk prinsip bertahan. Jadi pemain-pemain sangat sangat luar biasa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan ada satu yang gue sorotin, ketika kita menerapkan strategi deep defending, ya kadang striker itu suka ngepres di depan ketika ada momennya. Nah kemarin gue ada momen itu, Mirza ngepres, mbak, rada sembarangan karena ada momennya. Itu diingetin oleh temennya, kembali. Nah ini bagus banget ya. Ya, jadi membuktikan komunikasi itu terjadi di tim ini gitu. Ya, jadi pas Mirza udah mulai ngepresnya rada depan dan itu dia meninggalkan space-nya, temennya ngingetin balik ya, sabar. Akhirnya nunggu lagi di sepertiga belakang pertahanan kita atau di sepertiga tengah. Yang ketika bola masuk ke sepertiga tengah, itu langsung pemain-pemain kita datang untuk pressing. Dan pressingnya juga cantik ya. Tidak fall ya, tidak banyak fall ya. Pressing yang penting lawan tidak melakukan progresi passing, itu luar biasa. Dan itu prinsip bertahan yang harus semua pemain punyai, dan gue rasa kemarin hampir semua mereka tampil baik. Adapun gue juga memberikan apresiasi khusus kepada Coach Nova dan coaching staff yang lain. Gue juga pernah mengucapkan atau memberikan kritik terbuka kepada Coach Nova di press conference after match di EPA waktu itu, berkaitan sama pemanggilan pemain tim nasional yang ada di tengah-tengah kompetisi, pemanggilan TC di tengah-tengah kompetisi, yang gue tidak setuju dengan hal itu, karena menurut gue pemain itu harusnya berkembang di kompetisi, bukan di training center. Tapi sekarang pun ketika Coach Nova berhasil menjalani tugasnya dengan baik, membuktikan kepada publik Indonesia dia bisa membuat tim yang kemarin bermain luar biasa, ya gue rasa perbedaan itu nggak ada masalah ya. Gue punya perbedaan pendapat, gue utarakan. Bukan berarti gue membenci Coach Nova, bukan. Justru gue mendukung penuh program-program beliau, walaupun ada space diskusi, ya pasti gue akan diskusi gitu. Dan ketidaksetujuan gue kemarin itu terhadap pemain-pemain yang dipanggil TC di saat kompetisi berjalan, ya sudah gue tutup kemarin, udah gue kubur gitu. Jadi kita udah move on ya. Jadi sekarang gue mengucapkan fair play luar biasa. Gue sangat mengapresiasi dan mengagumi pekerjaan yang Coach Nova lakukan dan coaching staff yang lain di pertandingan kemarin lawan Korea. Gue banyak belajar ya, kita tidak harus memegang bola, tidak harus membermain sepak bola yang cantik untuk bisa memenangkan pertandingan. Mungkin kalau gue lihat mereka kemarin menargetkan seri, tapi ketika punya satu chance, lemparan Fabio tuh terakhir tuh, yang Fabio memang kita tahu berapa kali gue ketemu di kompetisi EPA juga memang lemparan luar biasa bagus. Mereka manfaatkan itu. Gue lihat Coach Nova pada saat Fabio lempar tuh, Coach Nova bilang kita maju udah menit 90-an gitu, maju semuanya. Akhirnya terjadi kemelut, handball, penalti, rebound, gol. Ya itulah main bola ya. Ada chance lo harus ambil. Dan walaupun penaltinya Evandra deg-degan banget ya, buat kita deg-degan banget, sempet nggak masuk, tapi gue juga mengapresiasi yang dilakukan oleh Evan, langsung datang, rebound, dan gol. Ya, lu bisa buat banyak kesalahan di pertandingan, bos. Salah passing, nggak masuk penalti, ya, salah kontrol. Tapi apa yang lo lakukan selanjutnya, apa next action lo, itu yang menentukan. Ya, dan Evander lakukan itu dengan baik. Ya, lu kalau salah, nggak masuk penalti, langsung datang rebound, gol. Lu salah passing, datang pressing, tentunya dengan teknik yang benar. Akhirnya bermanfaat buat tim lo. Jadi itu mental-mental yang seperti itu gue lihat anak-anak sangat punya, dan kita praktis mungkin butuh hanya 2 poin atau 1 kali kemenangan lagi yang sangat possible antara lawan Afghanistan atau Yaman. Gue rasa kita bisa ambil 3 poin. Jadi mudah-mudahan Piala Dunia itu real sekarang ya, dan gue mendoakan untuk tim nasional Indonesia U17 bisa masuk Piala Dunia, bisa membawa nama harum Indonesia, dan ini mimpi kita semua ya. Kita naik level di sepak bola Asia, dan gue rasa kemenangan kemarin membuat kita satu level lagi di atas di sepak bola tingkat Asia ya. Dan mudah-mudahan soon to be World Cup atau Piala Dunia. Oke guys, itu aja opini dari gue. Kalau lo punya opini atau diskusi, lo komen di bawah, nanti kita diskusi. Terima kasih.
Kita doakan timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Oke, see you, good luck. Bye-bye.